Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 8 ayat 50. Lukas 8 ayat 50 berkata, "Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, 'Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat.'" Saudara, kisah tersebut di atas dilatar belakangi oleh Yairus, seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi yang meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Dan selagi ia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, seseorang memberitahu dia bahwa putrinya itu telah meninggal dunia. Pada saat itulah Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Nah, saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah janji yang luar biasa bagi Yairus ketika ia mendapati fakta bahwa anaknya telah meninggal. Namun kata-kata Yesus ini memberikan pengharapan. Dan saya yakin Yairus mempercayai kata-kata Yesus itu, dan ia berharap bahwa kata-katanya itu akan digenapi di dalam diri anaknya. Dan benar saja, putri Yairus kemudian menerima mukjizat Tuhan. Ia dibangkitkan dari kematiannya. Nah, kata kunci dari peristiwa itu adalah percaya saja. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar seseorang berkata kepada Anda, "Percaya saja, Tuhan pasti akan menolong"? Kata itu biasanya dihubungkan dengan sebuah keadaan di mana kita diperhadapkan kepada suatu masalah tertentu. Pada saat kita tidak sanggup, pada saat kita tidak mampu, dan tidak ada solusi, biasanya seseorang akan datang menguatkan kita dan berkata, "Percaya saja pada Tuhan, Dia pasti akan memberikan pertolongan." Mengapa orang-orang percaya pada umumnya sering menggunakan kata percaya saja? Sebab secara terminologi, kata percaya saja memiliki pengertian penyerahan total kepada Allah, dan bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Jadi di dalam kata percaya saja, sesungguhnya kita diminta untuk menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah. Namun sayangnya, kata ini seringkali disalah mengerti oleh orang-orang percaya. Seakan dengan mengatakan percaya saja, itu berarti kita tidak perlu berbuat apa-apa, sebab Tuhan pasti akan menolong, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tentu saja saudaraku, ini adalah pemahaman yang sangat fatal. Sebab ketika apa yang kita harapkan tersebut tidak terjadi, apa yang kita inginkan tidak terwujud, apa yang kita inginkan justru terjadi sebaliknya, maka semua itu bisa menjadi alasan untuk kita menjadi kecewa, untuk kita menjadi marah dan menyalahkan Tuhan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa yang kita alami. Tentu saja pemahaman ini sebuah kekeliruan. Kita tidak boleh memiliki pemahaman demikian. Oleh sebab itu, agar kita tidak salah memahami kata percaya saja, ada baiknya kita belajar dari kisah Yairus di atas. Sebagaimana telah saya katakan, Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat orang Yahudi, dan ia memang sedang ada pergumulan. Pergumulan itu sangat kritis sekali,
sebab anaknya perempuan terbaring sakit dan hampir mati. Itulah sebabnya ia datang kepada Tuhan Yesus. Ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Permohonan Jairus ini tentu sangat serius, sebab ia memohon kepada Tuhan sambil tersungkur di hadapannya. Kata tersungkur ini menunjuk kepada suatu sikap kesungguhan hati yang didasari oleh kerendahan hati dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Sebab jika dilihat dari posisinya sebagai seorang pejabat tinggi agama Yahudi, Yairus bisa saja tidak melakukan hal tersebut. Namun ia membuang semua itu, ia melupakan semua itu, ia merendahkan dirinya dan datang untuk tersungkur memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tentu saja kesungguhan hati Yairus ini dilihat oleh Tuhan Yesus, sebab ia tidak hanya melihat muka, tetapi ia melihat apa yang ada dalam hati Yairus. Dan dalam belas kasihannya itulah ia kemudian berkata kepada Yairus, "Percaya saja dan anakmu akan selamat." Kata-kata itu disampaikan Tuhan Yesus karena ia tahu seberapa besar iman seorang Yairus ketika ia tersungkur datang memohon belas kasihannya. Dan akhir kisah tersebut sebagaimana kita ketahui sungguh luar biasa, karena Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan anak daripada Yairus ini. Saudaraku, hal yang sama juga bisa dapat kita alami. Kata-kata percaya saja bisa saja Tuhan sampaikan kepada kita saat kita ada dalam pergumulan, saat kita ada dalam situasi yang sulit, tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan. Lalu kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, bahkan tersungkur di bawah kakinya. Maka saat itu Tuhan berkata kepada saudara dan saya, "Percaya saja." Maka kata-kata itu berarti Tuhan ingin meneguhkan kita bahwa masalahmu sudah diselesaikan, masalahmu sudah diangkat, bebanmu sudah dilepaskan. Percaya saja kepadaku. Begitulah kira-kira Tuhan menyampaikan pesannya kepada setiap kita yang hari ini sedang ada dalam pergumulan yang berat. Karena itu saudaraku, melalui renungan yang singkat ini, mari kita datang dan membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Jika perlu kita tersungkur di bawah kakinya, jika perlu kita memohon dengan berteriak, dengan menangis, dan mengungkapkan segala pergumulan hati kita di hadapannya. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian dalam situasi demikian. Dan Dia akan berkata kepada Anda dan saya, "Jangan takut anakku, kamu akan baik-baik saja." Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Itulah sebabnya hari ini kami tersungkur di bawah kaki-Mu, memohon belas kasihan-Mu untuk setiap beban, untuk setiap pergumulan, untuk setiap keadaan di mana kami mengalami beban yang berat. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, lepaskanlah kami. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Itulah sebabnya kami mau menaruh seluruh harapan kami hanya kepadamu, sebab Engkaulah sumber segala sesuatu di dalam hidup kami. Kiranya namamu dipuji, dimasyurkan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus penuhiku, jamahlah urapiku, kuatkan dan teguhkan, mengiring akan Yesus. Roh Kudus
Jamalah urapiku, kuatkan dan teguhkan, mengiring akan Yesus. Meskipun ada badai, meskipun beban berat, meskipun aku lemah, Roh Kudus sertaiku. Roh Kudus penuhiku, jamalah urapiku, kuatkan dan teguhkan, mengiring akan Yesus. Meskipun ada badai, meskipun beban berat, meskipun aku lemah, Roh Kudus sertaiku. Meskipun ada badai, meskipun beban berat, meskipun aku lemah, Roh Kudus